saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Masih ada PR lagi. Bensinnya dari mana? Bensinnya itu ya dari anggota. Aktor Jokowi ini digantikan oleh aktor lain yang mirip Jokowi. Karena itu, pada saat dia ulang tahun kemarin, ternyata dia hanya muncul sebentar di rumah pribadinya di Solo tersebut ya, dan kemudian yang kemudian membuat satu tanda tanya besar ya. Ada apa nih? Kok tiba-tiba ada Jokowi yang dikloning gitu kan? Artinya bukan Jokowi asli, tapi orang lain yang kemudian berperan sebagai Joko Widodo ya. Great yang ya buat saya biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Termasuk itu. Jadi jasa palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik dan biasa. Tanggapan soal Mas Wapres di Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa aja. termasuk isu yang untuk pemakzulan Termasuk itu. Jadi jasa palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik dan biasa. Tanggapan soal Mas Wapres. Rumah Sakit dan Pendidikan James Riyadi dan Laboratorium Kloningan Jokowi Palsu oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Dibongkar ke rakyat Indonesia, ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Banyak orang tidak menyadari bagaimana seorang pemimpin bisa diatur seperti boneka oleh kekuatan besar. Rahasia ini melibatkan orang-orang kaya dan berkuasa. Nama mereka adalah James Riyadi dan Luhut Panjaitan. Mereka bukan sekadar pengusaha, tetapi pengatur panggung politik Indonesia. Dan sekarang, ada hal yang lebih mengerikan, dugaan penciptaan kloningan Jokowi. Rahasia ini perlu dibongkar agar rakyat Indonesia tahu kebenarannya. Bab 1, awal dari semua, dari Solo ke dunia. Kisah ini dimulai di Solo. Tahun 2005, Jokowi masih menjadi pengusaha mebel yang sederhana, tidak berpendidikan, tidak bisa berbahasa Inggris, bahkan bicara pun belepotan. Tetapi tiba-tiba, jalan hidupnya berubah. Ia masuk politik, menjadi wali kota Solo pada 2005. Siapa yang mengangkatnya? Di balik layar, ada James Riyadi dan jaringan besar yang sangat kuat. Mengapa mereka peduli pada seorang pengusaha kecil? Karena mereka membutuhkan orang yang mudah dikendalikan. Tahun 2010, Jokowi mulai sering bertemu orang-orang penting yang didorong oleh jaringan bisnis besar. Tidak lama, ia didorong menjadi gubernur Jakarta pada 2012. Semua ini bukan kebetulan. Dukungan media, dana, dan strategi dikendalikan oleh kekuatan besar yang menginginkan pemimpin yang patuh. Tahun 2014, Jokowi maju menjadi presiden. Di baliknya, ada Luhut Panjaitan. Luhut adalah pengatur strategi yang sangat cerdas, dan ia tahu siapa yang bisa dijadikan wajah untuk kepentingan mereka. Jokowi pun naik menjadi presiden, dan sejak saat itu, ia seperti boneka yang dipermainkan. Bab 2, pertemuan dengan kekuatan dunia. Ada hal yang jarang diketahui rakyat. Tahun-tahun 2011 sampai tahun 2012, sebelum Jokowi menjadi gubernur, ada upaya memperkenalkan dirinya ke tokoh-tokoh asing. Bahkan, menurut berbagai sumber, ada pertemuan yang membuat Jokowi dikenal oleh jaringan internasional. Nama Hillary Clinton pernah disebut dalam pembicaraan ini. Mengapa sampai ke sana? Karena para pengendali ingin memastikan Jokowi bukan hanya pemimpin lokal, tetapi juga diterima oleh kekuatan luar negeri. Bab 3, rahasia kloningan Jokowi.
Inilah bagian yang membuat banyak orang terkejut. Setelah Jokowi menjadi presiden, muncul dugaan yang lebih gila. Mereka tidak hanya mengendalikan Jokowi, tetapi menciptakan banyak kloningan Jokowi. Mengapa? Karena mereka ingin kekuasaan ini tidak pernah goyah. Dengan kloningan, mereka bisa menciptakan sosok yang selalu tampil, bahkan bila ada risiko terhadap yang asli. Bagaimana caranya? Disinilah peran James Riyadi menjadi sangat penting. James bukan hanya pengusaha, ia juga pendiri banyak lembaga pendidikan dan kesehatan yang canggih. Bab 4, Lembaga James Riyadi yang sangat kuat. James Riyadi mendirikan Sekolah Pelita Harapan sejak tahun 1993. Sekolah ini ada di berbagai kota besar di Indonesia. Ia juga mendirikan Universitas Pelita Harapan UPH pada tahun 1994, yang punya Fakultas Kedokteran, Fakultas Bioteknologi, dan Pusat Riset Modern. Di dalamnya ada laboratorium canggih yang bisa melakukan banyak hal, termasuk teknologi biologi yang maju. Bukan hanya itu, James Riyadi juga mendirikan jaringan rumah sakit Siloam Hospitals, rumah sakit modern yang punya peralatan super canggih. Di rumah sakit ini ada pusat kanker, dikenal sebagai Mohtar Riyadi Institute for Nanotechnology (MRIN). MRIN ini berdiri untuk riset kanker dan teknologi medis tingkat tinggi. Para ahli terbaik ada di sini, mulai dari dokter, ilmuwan, sampai pakar teknologi biomedis. Dengan jaringan ini, mereka punya kemampuan membuat sesuatu yang sulit dipercaya orang awam. Mengubah wajah seseorang lewat operasi plastik bukan masalah, bahkan membuat suara mirip pun bisa dilakukan dengan teknologi. Jika prostetis sederhana saja bisa, apalagi dengan kemampuan teknologi kedokteran modern yang mereka miliki. Bab 5, Mengapa semua ini dilakukan? Tujuan utamanya hanya satu, menjaga kekuasaan tetap di tangan mereka. Dengan kloningan atau tiruan Jokowi, mereka bisa mengendalikan semua sisi politik, ekonomi, dan bahkan hubungan luar negeri. Rakyat tidak akan tahu bedanya, karena wajah, suara, dan gerak tubuh sudah sangat mirip. Ini bukan sekadar teori. Sejak lama, dunia mengenal istilah pemerintahan bayangan yang bekerja di balik layar. Ya, sudah, tapi belum kata Jokowi. kita hormati Besar, hukum yang ada, tapi kecil nanti kata Kaisang. kita lihat. Ya, itu Dan kata bisa. gue, Proses sesuai orang di dalam sistem ketatanegaraan. video ini sama tapi beda. Ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja. Tom Lembong mengungkapkan Jokowi asli meninggal akhir 2023. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Awal dari segala kegelapan. Pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Jokowi, yaitu 2022 sampai 2024, Indonesia mengalami badai kejahatan sistemik. Korupsi merajalela, penyelundupan nikel, vaksin, hingga uang negara dihisap oleh oligarki dan pejabatnya sendiri. Di tengah kekacauan itu, rakyat kehilangan kepercayaan pada hukum, pemerintah, dan keadilan. Salah satu tokoh yang mencuat dalam badai ini adalah Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Tetapi, yang mengejutkan, Tom Lembong menulis surat dengan tangan ditujukan ke TNI, Tentara Nasional Indonesia. Isinya, Presiden Jokowi sebenarnya telah meninggal dunia secara diam-diam sejak akhir tahun 2023. Semua kebijakan, pidato, bahkan foto-foto yang muncul sesudahnya hanyalah manipulasi teknologi dan akting politik kloningan Jokowi dari oligarki yang ingin mempertahankan kekuasaan. 2. Kronologi detail. 1. Desember tahun 2023. Beberapa pejabat intelijen menyadari Presiden Jokowi tidak pernah muncul secara langsung. Semua hanya rekaman, foto, atau digital. Tom Lembong mulai terlihat bingung, menyendiri, dan dijauhkan dari lingkaran kekuasaan. 2. April tahun 2024. Prabowo Subianto menang dalam pemilu. Namun ia diam, tidak berteriak kemenangan. Ia tahu bahwa kursi kepresidenan penuh racun. Ia memilih diam, menyusun kekuatan, dan menunggu waktu. 3. Oktober tahun 2024. Prabowo dilantik. Di balik layar, ia langsung membentuk tim khusus untuk menyelidiki keberadaan Presiden Jokowi. Hasilnya mengejutkan, Jokowi sudah meninggal dunia lebih dari setahun. Semua hanya sandiwara oligarki. 4. Januari tahun 2025.
Prabowo memerintahkan intelijen militer menangkap semua dalang kebohongan nasional. Beberapa pengusaha, jenderal, dan pejabat tinggi ditahan secara diam-diam. Tidak mencari viral. 5 Juni tahun 2025, Tom Lembong ditahan. Tapi setelah diperiksa secara jujur oleh Jaksa Agung dan penyidik militer, ditemukan fakta mengejutkan, Tom sebenarnya dijebak karena ia hendak membocorkan rahasia kematian Jokowi. 3. Keputusan berani Prabowo. Pada tanggal 30 Juli tahun 2025, Prabowo mengirim surat Presiden nomor R42/7/2025 kepada DPR. Isinya, abolisi penghapusan hukuman untuk Tom Lembong, karena ia dijebak dan menjadi korban oligarki. Amnesti pengampunan untuk Hasto Kristianto dan 1.116 orang lain yang telah menjadi korban politik atau sistem korup yang dulu. Tanggal 31 Juli tahun 2025, DPR menyetujui permintaan Presiden. Prabowo menang secara politik dan moral. Ia tidak hanya menghukum, tetapi juga mengampuni dengan hati seorang negarawan. 4. Bukti-bukti yang terungkap. Rekaman CCTV Istana dari Desember tahun 2023 yang menunjukkan kosongnya kegiatan Presiden. Data rekam medis Rumah Sakit Kepresidenan yang menunjukkan Jokowi wafat akibat komplikasi jantung dan ginjal. Testimoni mantan ajudan Presiden bahwa mereka hanya menjalankan peran kosong sejak awal 2024. Surat asli yang ditulis tangan oleh Tom Lembong pada Maret tahun 2024 yang isinya mengungkap kematian Jokowi dan permintaan tolong kepada TNI. 5. Arahan Tuhan dalam kasus ini. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan arahan bagi bangsa ini. Arahan itu bisa dibaca dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 6-12. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau membagi-bagikan rotimu kepada orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Maka terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Tuhan memerintahkan, buka belenggu-belenggu kelaliman, bebaskan Tom, amnesti Hasto. Pulihkan bangsa yang terluka, 1.116 orang dipulihkan. Kebenaran menjadi barisan depan Indonesia. Kemuliaan Tuhan menjadi penjaga bangsa ini. 6. Penting, fokus kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak fokus pada menghukum, tetapi menyatakan kebenaran dan membawa pemulihan. Dari awal, Yesus telah mengarahkan Prabowo untuk tidak membalas dendam, mengungkap kebenaran secara perlahan tapi pasti, menyelamatkan mereka yang bertobat, mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara. Tindakan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto adalah langkah kenabian, bukan langkah politik. Ini adalah penggenapan kasih Kristus di atas bangsa yang sudah lama hancur karena kebohongan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6. Tuhan Yesus adalah pemilik kebenaran terakhir. Ia sedang memulihkan bangsa ini. Siapa yang merendahkan diri, akan diangkatnya. Siapa yang bertobat, akan diselamatkannya. Siapa yang menolak terang, akan hancur dalam gelap. Tuhan Yesus sedang bekerja di Indonesia. Hari ini, kita melihat terangnya menyala. Prabowo hanya alat, kemuliaan hanya milik Allah.